Saudara Daren tadi sempat kesulitan bernafas. Beruntung keburu ditangani. Kondisi kritisnya belum terlalu. Banyak-banyak berdoa saja. Semoga ada keajaiban. Masalahnya, kecelakaannya sangat parah. Dokter itu memperjelaskan. Lalu bergegas pergi. Aji, Sarah, Diana, dan Jarana sedikit lega karena Daren masih selamat meskipun kondisinya sudah kritis. Ma, Pa, Zara mau ke masjid dulu, mau salat subuh. Tutur Jarana lesu. Dalam kondisi kalut seperti ini, mendekatkan diri kepada Tuhan memang satu-satunya cara agar hati sedikit lebih tenang. Iya nak, salatlah gantian ya. Nanti giliran mama sama papa, jawab Sarah. Sarana pun mengangguk, lalu berbalik menuju masjid yang sedang berkumandang iqomah. Diana ikut mbak. Diana menyusul Jarana yang sudah berjalan beberapa langkah. Mereka berdua pun jalan beriringan menuju masjid yang tak begitu jauh. Setelah mengambil air wudhu di area khusus wanita, lekas Jarana berdiri dengan mengenakan mukena yang disediakan di masjid tersebut. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya. Begitupun dengan Diana yang berdiri tak jauh darinya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim meski bagaimanapun keadaannya. Sholat Jarana kali ini terasa lebih khusyuk dari biasanya. Masalah yang menimpa seseorang akan membuat orang itu lebih ingin dekat dengan Tuhannya. Sesekali air mata Jarana jatuh ke mukena yang digunakannya. Setelah selesai melaksanakan 2 rakaat, Jarana berdoa dengan setulus hati, memohon kesembuhan dan keajaiban untuk suaminya. Jarana tahu tak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhannya. Apapun bisa terjadi sesuai kehendaknya. Tugas Jarana hanya meminta, untuk selanjutnya, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Sudah tanya Diana saat melipat kembali mukena itu. Diana mengangguk. Keduanya sama-sama berdiri dan berjalan keluar masjid. Dari kejauhan, samar Jarana melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap sedang berbicara dengan Sarah dan Aji. Jarana pun mempercepat langkah, ingin memastikan siapa orang itu. Barangkali orang itu memberi kabar sesuatu tentang Daren. Setelah sampai, Jarana baru sadar bahwa itu adalah sosok seorang polisi. Terlihat dari seragam yang digunakannya. Itu istri putra kami, Pak. Tutur Aji menunjuk ke arah Jarana yang baru saja sampai di hadapan mereka. Selamat pagi, Mbak. Saya Yogi yang menelepon Mbak semalam. Maaf semalam saya langsung ada kepentingan, jadi belum sempat bertemu dengan keluarga korban kecelakaan, yaitu saudara Daren. Tutur Yogi kepada Jarana. Tidak apa-apa, Pak. Saya Jarana, jawab Jarana sambil melipat kedua tangannya di dada. Oh ya, ini barang-barang pribadi milik saudara Daren. Ada HP, dompet, dan jam tangan. Kami menemukan ini di lokasi kejadian. Yogi menyerahkan barang-barang Daren yang dibungkus plastik bening pada Jarana. Jarana pun menerimanya. Terima kasih, tutur Jarana sambil memandang sendu barang milik suaminya itu. Untuk mobilnya sendiri sedang dievakuasi untuk dibawa ke Polres. Kondisi mobilnya lumayan parah karena hantamannya juga sangat kencang. Kemungkinan besar saudara Daren ini mengalami kecelakaan akibat mengantuk atau bisa jadi akibat minuman keras. Lanjut Yogi membuat semua anggota keluarga Daren terkejut. Minuman keras, Pak? Tanya Aji memastikan.
Ini baru kemungkinan, jawab Yogi. Yang pasti kami akan menyelidikinya lebih lanjut. Setelah Yogi cukup lama berbincang dengan keluarga Daren, dia pun mundur diri untuk kembali bertugas. Yogi berjanji akan sering mengecek kondisi Daren, karena pernyataan dari Daren langsung akan sangat membantu memecahkan akibat terjadinya kecelakaan ini. Ma, apa Mama sama Papa nggak sebaiknya pulang dulu untuk istirahat? Biar Zara yang nungguin Mas Daren di sini. Kalau ada apa-apa, nanti biar Zara ngabarin Mama sama Papa. Jangan sampai kondisi Mama sama Papa ikut drop, usul Zarana pada kedua mertuanya itu. Zarana takut kondisi keduanya justru memburuk karena kurang istirahat. Benar kata Mbak Zara, Mah. Mama sama Papa pulang aja. Ada Diana di sini yang akan nemenin Mbak Zara. Diana membenarkan perkataan kakak iparnya itu. Apalagi mengingat kondisi Sarah yang sempat tidak sadarkan diri. Benar kata Zara dan Diana. Mama butuh istirahat. Kita pulang dulu ya. Nanti siang kesini lagi. Sekalian bawa baju ganti buat Sarah dan Diana. Aji pun ikut menyetujui. Sarah terdiam sejenak. Sebenarnya ia tidak ingin beranjak pergi meninggalkan Daren. Tapi mengingat kondisi dia harus fit untuk bisa menemani Daren sampai sembuh. Akhirnya Sarah pun mengangguk. Zara, Diana, Mama sama Papa pulang dulu ya. Kalau Daren sudah sadar, cepat hubungi kami, pinta Aji pada Zarana dan Diana. Keduanya pun mengangguk bersamaan. Kalian jangan lupa sarapan, biar kondisi kalian tetap fit, pesan Sarah. Zarana dan Diana kembali mengangguk. Sarah dan Aji pun berjalan, meninggalkan Zarana dan Diana berdua. Langkahnya keduanya sama-sama berat. Matahari pagi mulai menyinari bumi. Cahayanya memancar ke seluruh alam, memberikan kehangatan pada seluruh penghuni alam semesta. Zarana masih duduk terdiam dengan tatapan kosong. Matanya lurus memandang taman yang berada di depan ruangan IGD. Buliran embun pagi terlihat menetes dari dedaunan dan bunga-bunga yang tumbuh di taman yang cukup luas itu. Beberapa macam bunga tampak bermekaran, membuat suasana tampak nyaman dan asri. Mbak, Diana carikan sarapan ya, tawar Diana. Waktu memang sudah mulai merangkak pagi. Waktunya orang-orang terbiasa sarapan pagi sebelum beraktivitas. Zarana hanya terdiam, tak merespon sama sekali. Matanya terbuka, tapi tak berkedip. Mbak, Diana kembali berseru sambil menepuk pelan pundak Zarana. Zarana yang terkejut langsung menoleh, menatap lurus mata Diana. Diana, cari sarapan dulu, ulang Diana. Zarana mengangguk lesu, meski ia tak yakin apakah masih bisa menelan makanan dalam kondisi seperti ini. Diana pun bangkit perlahan, matanya masih menatap ibah pada Zarana. Diana tahu kecemasan Zarana pada kakaknya itu teramat besar. Terlihat dari luka yang dipancarkan oleh mata kakak iparnya itu. Meski berat meninggalkan Zarana seorang diri, Diana pun tetap melangkah semakin jauh. Tujuannya yaitu kantin, untuk mencari makanan apa saja yang bisa dijadikan pengganjal perut dirinya dan kakak iparnya itu. Sementara Zarana menatap barang milik Daren yang ia letakkan di atas kursi di sampingnya. Perlahan tangan Zarana terulur mengambil ponsel milik Daren. Diusapnya layar berukuran 6 inci tersebut. Hati Zarana kembali tersayat melihat foto yang tampil di layar utama. Foto Daren sedang duduk di meja kerjanya sambil tersenyum. Tangan Zarana lalu berpindah pada aplikasi WA milik Daren. Penasaran,
Jarana membuka percakapan terakhir suaminya itu dengan Hani. Dibicaranya deretan pesan yang belum sempat dihapus Daren dari ponsel itu. Dada Jarana bergemuruh. Daren mengalami ini semua gara-gara pulang berlarut malam setelah janjian bersama kekasihnya itu. Tak ingin membaca lebih lanjut percakapan Daren dan Hani yang membuat dada Jarana semakin sesak. Jarana pun hendak keluar dari aplikasi berlogo hijau tersebut. Namun matanya tertuju pada kontak yang bernama istriku. Bukannya ini nomor telepon milikku. Foto profilnya juga sama. Tapi apa benar Mas Daren menyimpan kontakku dengan nama istriku? Jarana bertanya-tanya dalam hati. Beberapa saat kemudian, seulas senyum tipis terbit di bibir Jarana. Ia merasa mungkin saja suaminya itu sudah mulai menganggap Jarana sebagai istrinya. Rasa hangat mulai mengaliri hatinya. Jarana sudah tidak sabar menunggu kesembuhan Daren. Ponsel Daren yang bersemula akan Jarana simpan bergetar menandakan ada pesan yang masuk. Lekas Jarana membuka mata karena penasaran. Mata Jarana melebar ketika melihat seorang orang yang mengirim pesan itu adalah Hani. Dibuka pesan itu dengan hati bergejolak. Mas, kamu gak serius kan soal ucapan semalam? Kamu gak mungkin mutusin aku kan, Mas? Please, tolong bilang itu hanya bercanda. Selama-laman aku gak tidur karena mikirin hubungan kita. Aku sangat mencintaimu, Mas. Mata Jarana semakin membulat, membaca kata demi kata dari kekasih suaminya itu. Apa benar Mas Daren memutuskan hubungannya dengan Hani? Apa ini semua ada terkaitannya dengan perubahan sikap Daren padaku akhir-akhir ini?